صالحا وإلا فضل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمام الحكيم المحدث الأسقلاني شهد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushoda Syariah Bapak Eko Nopianto dan para pengurus yang lain, juga yang sama-sama kita hormati, hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Semoga kita terus istiqomah untuk bersyukur akan nikmatnya. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada karibaan junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin hari kita semakin bertambah mahabbah kecintaan kita kepada beliau dengan cara mengikuti apa yang telah beliau contohkan kepada kita semua, yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian, saya juga lupa sampai mana tuh pengajian terakhir, ada yang nandain nggak tuh? Bab apa tuh? Bab puasa sunnah bukan? Hah? Bab sunnah ya, puasa sunnah ya. Iya, bab puasa sunnah nggak salah. Shaum tatawwu'i wa ma nuhiya an shaumihi, itu ya. Nggak salah. Sampai mana Pak Gus? Hadisnya 9 sini. Coba Pak. Bab tentang puasa sunnah, ya, halaman hadisnya, ya, ya, tentang puasa Jumat, ya, ya. Hadis nomor berapa itu Pak Gus? Ya. Halaman berapa? 139. Halaman 139. Hadis nomor? Nomor 709. Itu. Ya. Hadis nomor 709 tentang puasa di hari Jumat. Sudah ketemu? Sudah? 139. Sudah semua? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian hadis kita Bulughul Maram tentang puasa sunnah dan puasa yang dilarang. Tentang puasa-puasa yang disunahkan sudah kita bahas. Sekarang puasa yang dilarang. Diulang, coba diulas sedikit hadis sebelumnya. Apa saja puasa yang dilarang? Saya mulai dari puasa tentang tidak diperbolehkannya bagi seorang perempuan
perempuan puasa sunnah tanpa seizin suami. Wa'an, coba lihat sebelumnya ya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu lil mar'ati, tidak dihalalkan bagi seorang istri. Kita mulai dari sini, diulas sedikit. Tidak dihalalkan artinya apa? Artinya haram. Tidak dihalalkan bagi seorang istri antasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidak dihalalkan bagi seorang istri atau haram bagi seorang bini berpuasa wa zawjuha sementara suaminya syahidun tidak pergi atau ada di rumah. Enggak boleh seorang istri itu berpuasa sunnah sementara suaminya ada di rumah, illa terkecuali biiznihi, seizin suami. Ini salah satu puasa yang dilarang oleh Nabi, yaitu puasa yang seorang istri puasa sunnah kecuali seizin suami. Kalau suaminya enggak bekerja, suaminya tidak pergi, suaminya ada di rumah. Masih ingat alasannya kenapa? Khawatir Pak Idir penyakit mahnya kamu di siang hari. Mah. Karena kalau mah itu nggak bisa diprediksi kapan kambuhnya. Kadang tengah malam, kadang mau subuh, kadang pagi-pagi, kadang tengah hari. Nggak bisa dijadwalkan masanya Pak. Mah repot. Ini yang pertama, puasa yang dilarang. Kemudian hadis ini muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari, zada Abu Daud, ditambahkan dalam hadis Imam Abu Daud, ghaira Ramadhana, selain puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan istri itu gak perlu izin karena itu puasa wajib, gak usah izin. Kecuali kalau puasa sunnah harus seizin suami. Tapi kalau suami nggak perlu izin, kata bini alhamdulillah nggak puasa manggirit, nggak perlu masak, istri harus izin. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kembali diulas, bahwa Rasulullah SAW telah melarang an siyami, daripada berpuasa yaumaini, di dua hari raya. Yaumil fitri, hari raya Idul Fitri kita nggak boleh puasa. Wa yauman nahri, dan juga hari raya Idul Kurban atau Idul Adha juga dilarang berpuasa. Ini hukumnya haram juga, nggak boleh puasa di dua hari raya ini. Tapi kalau kemarin kita nggak salah, kita belum lebaran. Yang nyalahin kemarin yang udah lebaran satu di Mekah, di Arab, kita masih puasa, itu mah bodo amat. Tapi kita nggak melarang, kita tidak melanggar, karena memang tanggal 10 kita di Indonesia hari Minggu. Jadi jangan takut galau, jangan takut salah, tidak. Memang kita masih puasa tanggal 9, walaupun harinya beda sama di Arab, nggak masalah, ikutin pemerintah. Dan sama Idul Fitri, Idul Adha, dua puasa yang diharamkan, yang dimana kita tidak boleh berpuasa. Berikutnya, wa an Nubaisyah al-Hudhalli, dari Nubaisyah al-Hudhalli radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriqi, hari raya tasyrik, ayyamu aklin, yaitu hari makan-makan, wa syurbin, dan hari minum-minum, wa zikrillah azza wa jalla, dan hari berzikir kepada Allah azza wa jalla. Juga hari tasyrik tanggal berapa? Tanggal 11, 12,
berikutnya yang kedua itu sama tentang tasdik, nggak perlu dibahas. Rokab 1 wa Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini la tahussu lailatal jum'ah, janganlah mengkhususkan malam Jumat biqiyami, dengan qiyamul lail, min bainal layali, tidak pada malam-malam yang lain. Jadi sholat malamnya malam Jumat doang, malam Minggu kagak, malam Senin kagak. Mengkhususkan qiyamul lailnya hanya di malam Jumat, jangan, tidak boleh seperti itu. Wala tahussu, dan juga tidak boleh mengkhususkan atau jangan mengkhususkan yaumul Jum'ah, di hari Jumat, bisiyami, dengan berpuasa, min bainal ayyami, tidak puasa di hari di antaranya, atau hari Kamis atau Sabtu, tidak puasa di hari sebelum atau sesudahnya. Hanya Jumat tok mengkhususkan puasa di hari Jumat, illa terkecuali ayyakuna, ya orang-orang yang bertepatan. Jadi puasa itu bertepatan di Jumat itu fi shaumi, yaitu puasa-puasa yang disyariatkan. Seperti umpama hari Asyura jatuh hari Jumat, nggak masalah. Atau hari Arafah jatuh di hari Jumat, nggak jadi soal. Atau kita puasa Daud, hari Kamisnya kita nggak puasa, Jumatnya kan jatuh puasa tuh, nggak masalah. Tapi kalau ujuk-ujuk puasa di hari Jumat, itu puasa yang dilarang, nggak boleh. Hanya Jumat tok berpuasanya. Harus kalau enggak ditemani dengan Kamis atau dengan Sabtu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, wa anhu aidan, dan juga dari riwayat Abu Hurairah, artinya ke atas, perawinya yang di atas, Abu Hurairah. Dan juga di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, bahwa Rasul mengatakan la yasumu manna ahadukum yaumul jum'ah, janganlah kamu berpuasa salah satu di antara kamu di hari Jumat, illa terkecuali ayyasuma, berpuasa yauman qablahu, satu hari sebelumnya, sebelum Jumat, au yauman, atau satu hari ba'dahu, setelah Jumat. Jadi kalau mau puasa Jumat ditemenin dengan salah satu di antara puasa sebelum atau setelah Jumat, Kamis atau Sabtu. Jangan tok puasa Jumat. Kenapa? Jumat itu kan hari raya. Lebaran ini setiap Jumat. Makanya di Arab itu liburnya Jumat, sekolahnya Jumat liburnya, kerja juga Jumat. Kalau kita kan Minggu. Ya seharusnya istirahat ya, kalau di kampung saya sama, petani itu Jumat libur. Minggu masuk sawah ke ladang, Jumat masuk istirahat. Di sini yang Jumat libur kan Yaping doang. Yaping ke Jumatnya libur. Tapi sekolah, orang jalan-jalan kita mau sekolah dulu. Ya, karena hari raya. Kamis itu dilaporkan catatan amal catatan kita selama seminggu sekali, itu setiap hari Kamis. Makanya kenapa disunahkan puasa di hari Kamis? Karena Rasul menginginkan ketika dilaporkan puasanya catatannya dalam keadaan puasa. Jumatnya kita lebaran minggu sekali. Muttafaqun alaih. Wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aidan juga, anna Rasulullah SAW qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, izan tasofa Sya'bana, apabila sudah sampai pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kamu berpuasa. Kalau udah separuh Sya'ban tanggal 16 itu jangan puasa. Apabila telah berada di separuh Sya'ban,
Maka Waalaikumsalam. Ya, Bosuki silakan. Maka janganlah kamu berpuasa. Itu maknanya. Rawahul khamsah, riwayat perawi 5 yang meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Hadis berikutnya, wa anis Somma'i binti Busr, dari Somma binti Busrin radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, mengatakan, la tasumu yaumas sabti, janganlah berpuasa di hari Sabtu, illa fi mafuridu alaikum, kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian. Falam yajid fa illam yajid ahadukum illa liha'a, apabila kamu tidak mendapatkan makanan, ahadukum, salah satu di antara kalian, illa, terkecuali liha'a inabin atau inabin, hanya mempunyai batang pohon kurma. Unik nih. Umpama kalian tidak mendapatkan makanan, terkecuali hanya batang pohon anggur. Inabin itu pohon anggur, batang pohon anggur itu bisa dimakan, punya, ada airnya. Coba aja deh, anggur yang merambat itu bisa dimakan. Kecuali apabila kalian tidak mendapatkan makanan, fa illam yajid ahadukum, apabila kalian tidak menemukan makanan, illa, kecuali liha'a inabin, kecuali batang pohon anggur, aw 'uda syajaratin, atau batang pohon yang lain atau yang bisa dimakan, falyam duha, maka kunyahlah itu batang pohon anggur, dikunyah. Jadi itu dikenyot, apa tuh kalau bahasa kayak tebu gitu. Nah, itu ada airnya gitu. Rawahul khamsah, hadis ini menarik. Ini hadis riwayat khamsah. Khamsah itu Musnad Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Wa rijaluhu thiqah. Ini perawinya thiqah, ya, kuat. Illa annahu muttarib. Nah, kecuali ini juga ternyata ada yang mengatakan hadis ini ittirab. Hadis ittirab itu hadis yang berbeda bentuk dengan hadis ini dengan hadis yang lain, jadi bertentangan. Hadis muttarib namanya itu. Ada hadis yang kontroversi, itu maknanya muttarib itu. Waqad angkarahu Malikun, dan itu juga diingkari oleh Imam Malik. Wa qala Abu Dawud, dan juga berkomentar Imam Abu Dawud, huwa mansukh. Jadi hukum larangan berpuasa di hari itu dihapus atau dimansukh. Kenapa? Karena kontroversi, bertentangan dengan hadis yang berikutnya yang akan kita baca. Nih, hadis berikutnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana, kata Ummu Salamah, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah aksara, lebih banyak, ma yasumu minal ayyam, jadi berpuasa di hari-harinya, yaumus sabti, yaitu di hari Sabtu. Nabi lebih banyak berpuasa di hari Sabtu. Wa yaumul ahadi, dan juga puasa di hari Ahad atau hari Minggu. Wa kana yaqulu, Rasulullah bersabda, innahuma, hari Sabtu dan Minggu itu, kedua hari, huma itu hari Sabtu dan Minggu maksudnya, domirnya, yauman, yaitu hari idin lil musyrikin. Sabtu Minggu itu hari rayanya orang musyrik, Yahudi, lebih
lebarannya hari Sabtu, Nasrani lebaran hari Minggu. Kalau kita kan lebaran hari Jumat, itu maksudnya. Wa ana uridu an ukhalifahum, dan aku ingin menyelisihi mereka, ingin membedakan dengan Yahudi Nasrani. Jadi paham maksudnya? Hadis pertama yang kita baca itu larangan puasa hari Sabtu. Kata Imam Dawud itu dinasakh, dimansuh hukumnya, hukum larangan puasa hari Sabtu. Kenapa? Karena kontroversi. Nah, berikut ini di mana kata Ummu Salamah, justru Nabi itu paling banyak puasa di hari-harinya hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Sabtu itu lebarannya orang-orang Yahudi, Minggu itu lebaran orang Nasrani. Maka Rasul menyelisihi, membedakan. Mereka bersenang-senang, pesta pora, makan-makan, kita berpuasa Sabtu dan Minggu. Tapi ya kalau bisa digandengkan Sabtu, Minggu, jangan Sabtu doang. Sabtu dan Minggu, paket lah, sepaket. Kalau ingin puasa, ya puasanya puasa mutlak, puasanya ada, jangan diniatkan aku niat puasa besok di hari Sabtu. Mutlak saja, puasa mutlak Sabtu dan Minggu. Kalau mau 15 Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Dan Rasul bertujuan untuk menyelisihi mereka, membedakan dengan orang-orang musyrik yang bersenang-senang, pesta pora, makan-makan di hari Sabtu dan Minggu. Akhrajahu Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, telah melarang an shaumi, untuk berpuasa yaumi Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Kepada siapa? Bi Arafah, bagi orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Itu enggak boleh puasa bagi yang wukuf. Bagi yang orang yang enggak wukuf atau yang tidak berhaji, maka dia disunnahkan berpuasa. Di mana puasa Arafah itu menghapuskan yukaffiru sanatan madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun akan datang. Itu 9 Zulhijjah, tanggal 9. Tetapi sebaliknya, tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah itu diharamkan, tidak atau dilarang bagi orang yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Udah ada yang pernah wukuf sini? Belum ada haji ya dia. Tapi saya dipanggil haji saya mau. Biarin aja, amin aja, amin. Jangankan udah umroh Pak, kita pakai peci, ngasih Pak Oga gopek, ambil Pak Haji, kasih Pak Haji. Nah, iya. Jangan dilarang, orang manggil haji dilarang. Amin. Nah kalau ada 1000 Pak Oga bilang haji, apa dia berangkat tuh? Amin. Makmur. Nah, kita nggak tahu kan siapa yang doain terkabul. Maka jangan pernah Pak Oga yang pelit-pelit. Ya saya pakai peci nih, kasih gopek, kasih Pak Haji, amin. Nah lagi, pengkolan lagi, kasih Pak Haji, amin. Ada 1000 haji, apa manggil haji, apa enggak ini berangkat kita. Udah jangan orang marah, saya kan enggak haji. Nanti mau didoain enggak mau. Angel, apa pengemis nih. Lihat ada tulisan Allah Muhammad, haji dipanggil, Messi Pak Haji. Ya ngerayu kita. Belum haji, boro-boro haji, umroh belum. Panggil haji, tahu aminin, amin. Lah 1000 pengemis kali 1000, bisa apa ya kata kabur itu umroh haji. Saya gak ada yang komplain ke saya, Ustaz emang udah haji? Emang apa? Itu kalau ada undangan taklim pada haji ya, biarin aja, aminin kayak aminin. Haji kecil, haji umroh. Beda dikit, bedanya ya tentu dihukum dari segi hukum kan beda. Kalau haji itu wajib bagi yang mampu, kalau umroh itu sunnah. Dari segi rukun beda 1. Masih ingat rukun haji? Rukun haji yang pertama adalah niat ihram, ambil miqat. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga tawaf, pilih Ka'bah 7 kali. Yang keempat sa'i di Safa dan Marwah. Yang kelima cukur rambut, tahallul. Yang keenam tertib. Jadi
bedanya di mana? Cuma wukuf doang, Arafah. Umrah sama mikot diambil mikot atau ihram, kemudian wukuf tidak, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, cuma satu doang. Kalau haji umrah kan itu sunnah, bukan rukun haji. Ayo berangkat umroh. Nama saya bulan Desember berangkat ya insyaallah. Ya Desember ini iklan sedikit. Kalau di YouTube aja di iklannya, masa di live nggak boleh iklan. Ya kalau mau berangkat umroh bareng saya Desember, bagus. Ya, bagus belum ya? Nah udah. Yang Pak Win belum ya? Itu ada masih ada, kan bangunan depan itu jual gitu. Desember, insya Allah saya berangkat tadi bawa jamaah. Dan ada jamaah kita rahasia, udah yang daftar 2 orang jamaah syariah berangkat. Tapi katanya rahasiakan dulu Pak Ustaz. Min, mudah-mudahan nggak mundur nih. Ada jamaah kita, tapi dia bilang diam-diam dulu katanya. Daftar 2 orang berangkat bulan Desember insya Allah barang saya. Nah, kembali ke hadis tadi, bahwasanya tidak boleh berpuasa bagi orang yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Wa an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la shoma, tidak ada puasa, man shoma, bagi orang yang berpuasa al abada, yaitu puasa abadi selamanya, terus menerus. Jadi nggak boleh, haram hukumnya puasa sepanjang tahun. Setahun itu orang masuk-masuk, tahun benar-benar masuk itu nggak boleh, harus ada jedahnya. Kalau mau Daud aja Daud, puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Jangan bablas setahun puasa terus, jangan. Nggak boleh, juga terlalu menyiksa, boleh. Kecuali ada salah satu ulama sepuh kita yang saya dengar kisahnya gitu, beliau puasa sepanjang tahun. Ketika ditanya sama muridnya, "Buya, kenapa kau puasa sepanjang tahun? Kan ada larangan, masa syekh nggak tahu hukumnya kan?" Beliau bilang apa? "Saya nggak puasa, tapi kenapa nggak makan nggak minum?" Nah, saya nggak makan nggak minum, tapi nggak niat puasa. Hebat ya? Ini orang-orang tasawuf, ini orang-orang yang bersih. Jadi beliau nggak makan nggak minum, nggak melakukan sesuatu yang batal puasa sepanjang tahun. Tapi ketika di kantor ditanya, kenapa kok? Apakah tahu dalilnya? Bukan nggak tahu. Beliau memang nggak makan nggak minum, nggak melakukan sesuatu yang batalkan puasa, tapi beliau nggak niat puasa. Begitu. Ya itu jangan ikutin, mereka berat. Nah, jadi sakti, jadi Gus Samsudin lagi. Mantap itu. Gus Eko lah. Oh, ada udah zaman edan ya. Iya. Ada Gus Samsudin, ada Habib, itu Habib Jindan bukan Habib bukan? Rio kita bilang. Saya nggak percaya cucu Pak beliau begitu. Ya Allah. Ya kalau pingin viral begitu Pak. Kalau pingin viral tuh nggak mesti ganteng, nggak mesti pinter, goblok viral Pak. Iya. Yang penting nyeleneh itu viral sekarang mana nih. Ya, makanya nggak mesti pinter lah. Kalau pengen pinter, ambil aja yang aneh-aneh lah. Kira-kira menarik perhatian orang gitu. Bisa rame itu. Ya. Ya demikianlah kajian kita untuk sementara waktu. Barangkali ada pertanyaan tentang puasa-puasa sunnah ini, baik yang disunahkan atau yang dilarang, silahkan dipertanyakan tentang materi ini. Juga boleh bertanya tentang materi yang lain. Allahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Jadi maksud kalau misalkan kita lagi puasa sunnah Senin Kamis misalnya, pas puasanya itu ada yang nawarin makan ke kita, apa kita tolak dengan alasan berpuasa atau kita terima makan aja gitu? Sebelum dihidangkan ngomong, maaf Pak nggak usah, saya sedang berpuasa. Jangan udah dihidangkan nolak puasa, kasihan juga tamunya. Tadi dia baik. Saat tuan rumah itu hendak menghidangkan makanan, bicara di sana ngomong, maaf Pak, terima kasih karena saya sedang berpuasa. Seperti itu harusnya. Karena jujur dia bisa membuat orang tersinggung ntar. Apalagi di kampung saya kan, udah sediain kau makan, masih orang tersinggung kan nggak boleh kita.
Sementara puasa kita puasa sunnah. Ya lebih bagus ketika Anda tidak. Karena gini, ini buat kita sebagai tamu. Ingat juga sebagai tuan rumah bahwa adab menerima tamu itu kita pakai. Pertama apa? Menjawab salam, ya kan? Sebelum kita nanyain apa maksudnya, tanya dulu, ya apa? Jawab dulu salamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebelum ditanya apa maksud tujuan si tamu, masuk dulu Pak. Jangan tamu masih di pintu, ada apa ya? Ini banyak orang gitu, apalagi orang perumahan kan ya. Ada apa ya? Bapaknya nggak ada, jawab dulu. Tapi kecuali nih kalau bini kita sendiri di rumah, maka betul di depan tuh dia hadap. Maaf Pak, ada apa ya? Dari siapa? Dari bapak. Ya Pak, bapaknya nggak ada. Langsung masuk terfitnah. Ya. Nah kalau kita yang terima tamu sama-sama laki-laki, kita jawab salamnya, kemudian silakan masuk, dipersilakan masuk. Sebelum ditanya apa maksud tujuan si tamu, dipersilakan duduk, silakan Pak duduk, silakan duduk. Setelah duduk, siapin air minum dulu. Jangan tanya dulu maksudnya, minum, silakan minum Pak. Monggo diminum airnya. Setelah kasih minum, tanya mau makan apa Pak? Itu tambahan saya cuma. Iya setelah kasih minum, baru tanya maksud dan tujuannya. Gitu. Kan dari minum kita tahu, silakan minum Pak. Maaf, saya lagi puasa. Kan mustahil kita jamin makanan. Karena kita sudah tahu kalau si tamu puasa. Nah sekarang buat tamu nih, buat kita nih, maaf ya sedikit tapi ada kaitannya. Buat kita yang bertamu, jangan masuk ke rumah orang sebelum dijawab tuh salam kita. Ini kan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka ya. Assalamualaikum. Modalnya ada. Assalamualaikum. Motornya ada tuh. Masuk ya nggak boleh. Kalau belum diizinkan masuk, jangan masuk ke rumah orang. Gitu, jawab dulu salamnya. Saya juga sering kalau lagi kamar mandi, wajinan kalau keliling ngasih kotak itu kan, narik kotak. Di kamar mandi walaupun rumah kebuka, mungkin di kamar mandi, mungkin juga lagi nanggung ya menolak ya. Nanggung ya. Ada masuk. Kan nggak mungkin jawab salam, nggak mungkin kan. Ya, atau lagi tidur. Sebelum kita duduk, jangan duduk dulu sebelum dipersilakan sama tamu. Diri dulu. Assalamualaikum, silakan masuk, kata tuan rumah tuh masuk. Setelah masuk rumahnya jangan duduk dulu. Illa biizni, kecuali atas izin tuan rumah. Gitu. Ini ada bertamu nih. Nah, jadi mulai besok kita praktekin ini. Udah masuk, udah diri aja dulu diri. Nah, diri dulu Pak. Nah kata Ustaz Zidan, nggak boleh duduk Pak. Kalau belum disuruh. Oh gitu. Baru kita. Dan ketika duduk sudah ada air, jangan minum dulu sebelum disuruh. Ini belum disuruh yang mau enggak ya. Ini tamu yang ini kurang ajar. Baru kita minum jika setelah diizinkan sama tuan rumah. Sedikit melenceng tapi ada kaitan. Itu Pak Heru. Barangkali ada lagi enggak? Waalaikumsalam. Untuk hukum puasa Ramadan, kan misalnya Ramadan ini saya nggak bisa puasa, agak sakit 5 hari. Terus mau ketemu bulan Ramadan lagi, saya belum bisa bayar. Akhirnya saya udah jatuh Ramadan lagi tuh. Nah, itu baik di Ramadan berikutnya. Nah, habis Ramadan itu saya harus bayar, kan ada fidyah namanya fidyah. Artinya kalau memang nggak sanggup fidyah. Itu nanti di bulan berikutnya itu apa saya berpuasa yang lalu itu saya qada, terus apa harus fidyah, harus qada juga gitu. Ya. Baik. Terus satu lagi Ustaz, ukuran fidyah itu seberapa sih Ustaz? Ya. Kan ada yang makan kita katanya, makan kita 3 kali atau makan kita sekali. Baik. Terima kasih Pak. Ya ini pernah dibahas sebenarnya. Saya lupa. Ya Pak, ini kita wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang lemah tidak mampu berpuasa, sakit kan, karena rentak kan,
langka, sudah lemah sekali, maka baginya memberi makan kepada fakir miskin. Jadi fidyah itu ketika lebaran disegerakan, itu bagi orang yang tidak mampu lagi mengganti puasanya, seperti orang yang sudah tua renta, udah berat, mustahil lah ya. Bagi kita yang masih gagah ini, tetapi ternyata kita ini memang belum mampu puasa karena masih sakit. Nah, tapi sakitnya bukan sakit yang menahun, sakit yang nggak sembuh-sembuh, ya, umpama masih sakit. Maka ya fidyah disegerakan, ketemu puasa lagi, setelahnya tetap diganti sama dengan sholat, Pak. Sholat itu kalau kita pernah meninggalkan sholat dulu, mungkin kan pernah badal ya, itu udah wajib diqodho, itu dicicil qodhonya puasa itu, Pak. Diganti. Umpama kita 3 tahun waktu kita sudah balik SMA itu nggak pernah sholat, berarti dikalikan 5 waktu sehari semalam tuh dikali 3 tahun itu bisa dicicil sekarang, diqodho itu. Mendingan diganti. Hitung aja itu berapa kali, berarti berapa sholat tuh yang kita tinggalkan. Berat, sholat tuh nggak bisa diganti, artinya nggak bisa paham dosanya nggak ngendak itu kalau nggak diqodho, nggak diganti sholat. Sama dengan puasa, walaupun sudah bertemu dengan puasa berikutnya, Ramadan berikutnya, tapi kita termasuk bukan orang pikun dan bukan orang yang renta. Diganti utang puasa itu, tapi fidyah ongkos, fidyah sudah dibayarkan sebelum lebaran diganti. Tapi kalau kita masih mampu setelahnya Syawal berikutnya ketemu Ramadan lagi, tetap diganti 5 hari itu Pak Redi. Ya begitu. Kecuali bagi orang yang betul-betul tidak bisa mengganti puasa karena renta atau sakit yang menahun, sakit yang nggak ada sembuhnya, itu sakit yang berat. Tapi kalau buat kita yang sakitnya bukan sakit menahun, tetap diganti fidyah dulu. Nanti setelah puasa lebaran akan datang diganti lagi puasanya, karena kita bukan tergolong orang yang tidak mampu mengganti puasa. Allah a'lam bishawab. Yang kedua apa tadi? Takaran. Takaran untuk fidyah itu 0,8 liter. 1 liter lah lempongan untuk sehari. 1 liter itu cukup makan untuk 3 hari. Coba aja hitung seliter untuk sendiri ya, seorang ya, 1 liter itu. Jadi pagi, siang, sore 1 liter. Hitungan itu 0,8 liter untuk 1 hari. Untuk 1 hari ya kita tinggalkan. Kalau berapa hari kalikan. Tapi kok ya kalau kita ngasih fidyah itu, kalau ada rezeki jangan dilempasin banget 0,8 liter, lempongnya seliter tambah Indomie 3 biji. Bagus itu loh. Emang enak makan beras doang gitu. Ya walaupun takarannya 0,8 liter, nggak sampai 1 liter. Tapi lempongnya 1 liter tambah lauknya, goceng kek berapa per harinya atau per takarannya, per liternya tambahin goceng untuk lauknya. Nah, gak usah orang kita ini nggak enak makan beras doang, makan nasi doang. Itu paling dikalikan berapa hari. Itu lagi. Ustaz, ini buat Ustaz, ini mungkin sedikit ya. Jadi gini Pak Ustaz, saya itu beli mobil 2 kali dengan syarat kredit. Saya pernah dari Maulid, kebetulan penceramanya gini Pak Ustaz, bilangnya kalau kita utang atau kredit berupa rumah, mobil, motor, ya kan, itu tinggal dijual seperti itu. Nah, saya gini Pak Ustaz, dulu saya pernah ingat ya, dulu masih ingat Pak Ustaz, dulu Pak Ustaz pernah menerangkan juga, kalau kita kredit barang, kredit sesuatu, kalau ada wujudnya, ya itu riba. Jadi tergantung niatnya kita. Kalau niatnya kita sanggup menyicil atau bayar itu sudah di luar riba. Itu Ustaz. Terus Ustaz, yang kedua, saya ini Ustaz, jujur aja ya, kadang kan kita mungkin ya untuk mencegah sebelum terjadi ya, setiap harus hujan Ustaz. Jadi untuk safety dalam hal kesehatan itu kita asuransi Ustaz. Asuransi. Nah, sekarang ini saya masih Ustaz asuransi karena
itu kan Ustaz, yang kita khawatirkan pada saat kita terjadi aksiden atau sakit, kondisi kita safety masih tadi Ustaz. Baik. Ini tentang riba kredit. Kredit itu riba kah? Yang dia pertanyaan. Kredit riba kah? Ini sampai kapanpun tetap akan ada perbedaan pendapat, ikhtilaf di kalangan ulama. Karena kredit sendiri seperti kita zaman Nabi juga ada. Gak ada. Adanya apa? Rentenir adanya kan, dipaksa kan, kita kasih duit bayar sekian, dikasih utang, kasih pinjaman, itu ada zaman itu. Jadi untuk sekarang itu ulama beda pendapat, sampai kiamat juga begitu. Pertama, pendapat yang pertama, mutlak mengharamkan, begitu. Mutlak mengharamkan segala jenis riba atau kredit semua yang mutlak diharamkan. Ini pendapat pertama. Cuma pendapat kedua tidak begitu, nggak saklek. Kalau kredit itu jelas wujudnya, satu, ada bentuknya seperti rumah, kendaraan, atau ya jelas adanya, bentuknya ada, bukan kredit uang ya, bukan pinjam uang bayar uang dengan ditambahkan beriba. Kemudian diperjelas, dikasih tahu berapa harga cash, berapa kreditnya. Jadi si peminjam itu tahu kalau beli cash OTR, kalau bahasa kita on the road, gitu. Harga cashnya sekian ratus juta. Kita tahu, kita akan dikasih kesempatan ngitung karena kredit berapa, pasti lebih mahal kok. Kedua, ada kesepakatan, tidak ada unsur pemaksaan. Kan ada akad kredit, betul? Survei. Ada persyaratan. Ingat, leasing itu ngasih kita kredit nggak sembarang orang, Pak. Dihitung gaji kita, dihitung berapa pemasukan kita sebulan, dihitung pengeluaran kita. Saya pernah di juga berkecimpung itu. Jadi nggak semuanya DSS bisa ditolak sama leasing. Khawatir ke depan nggak kuat bayar, maka cicilan itu minimal 1/3 dari penghasilannya. Contoh, cicilan itu 500.000 contohnya. Maka gaji kita minimal 1,5 juta. Ditulisnya begitu. Kalau gaji kita cuma 1 juta nggak di ACC, itu akan begitu. Jadi ada banyak waktu untuk kita berpikir ulang, untuk sepakat yes or no, iya atau tidak, oke atau tidak. Leasing kalau umpama gaji kita nggak dihitung nggak mencukupi, nggak bakal di ACC. Ada namanya kredit analis yang menganalisa bagaimana berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita. Maka anak juga ditanya, anak berapa Pak? Sama leasing ditanya. Ngitung pengeluaran kita, orang leasing ngitung tuh CA-nya, kredit analis itu sama dia. Wah ini nggak cukup, gaji 1,5, anaknya 5, bininya 4. Maka di ACC. Jadi untuk menyetujui proses kredit itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kita mau, leasing nggak mau, leasing mau kita nggak mau juga nggak jadi. Dan pertama yang penting itu adalah harga cashnya dikasih tahu. Rumah cashnya sekian, OTR-nya atau kredit motor mobilnya sekian, mau silakan, cicilan sekian. Nah itu, ya inilah pendapat bagi ulama yang memperbolehkan. Oke Pak, maaf, saya sebenarnya pernah ribut juga sama orang bank syariah, ya kan? Karena ternyata bank syariah itu memang akadnya jelas, bedanya itu doang, akadnya syariah itu. Bank syariah seperti BSI, seperti Muamalah. Tapi faktanya apa? Kreditnya itu lebih mahal daripada bank konvensional, lebih nyekek. Maka kata ulama yang tahu tentang ini kayak minyak babi cap onta. Cap onta, minyak babi. Banknya bank syariah tapi esensinya hakikat nyekek kita. Lebih sadis, bunganya lebih mahal. Maka ya maaf ya, kayak bohong-bohongan, mendingan konvensional sekalian gitu loh. Cuma beda di akadnya doang. Kalau syariah itu kan akadnya syari gitu kemasannya. Cuma saya pernah ribut juga, makanya saya pindah ekspansi saya ke bank lain, ke bank syariah lain. Kenapa Bang? Kata saya lebih kejam daripada konvensional 5. Itu Pak Eko. Jadi memang pertama kalau mau aman jangan kredit dong Pak Eko kayak ini kok. Apa Eko ini? Dulu 2 kali. Ya kalau punya duit mendingan jangan. Ya kalau. Tapi kalau tidak, yang terpenting bagi kita nih, ketika kita kredit tidak ada niatan untuk berbuat culas dan kita merasa mampu.
Kan ada orang kredit untuk menggelapkan barang kredit, mobil digadein, motor digadein, rumah belum kelar digadein dijual ke orang. Itu haram hukumnya, itu nggak boleh, itu mutlak itu. Nah, kemudian kedua, kita merasa mampu dan tanggung jawab atas hutang itu. Jadi boleh sebagian pendapat, tapi saya katakan perbedaan pendapat ini sampai kiamat pasti ada. Ada yang anti riba, menurut mereka haram. Ada sebagian mengatakan riba saat ini bukan seperti zaman Nabi yang ada unsur pemaksaan dan tentu ada wujud fisiknya apa yang dikreditkan. Untuk asuransi, nah ini beda. Ala unsur asuransi Pak Eko lebih baik cari yang syariah, minimal akadnya jelas. Tapi bagi saya asuransi terbaik, asuransi yang jauh lebih aman dan makbul adalah sodako. Itu lebih syariat daripada asuransi syariat. Saya katakan sodako itu mencegah bala satu, mendatangkan rezeki, mendatangkan bahkan rezeki dari mana-mana, daya tasiknya banyak. Itu sodako. Saya tidak asuransi, tapi Pak Eko ya silakan aja. Tapi kalau mau aman nyari yang syariat. Pengen lebih aman, banyakin sodako. Itu jauh lebih syar'i daripada yang syar'i. Nah, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Sudah masuk waktu. Demikianlah, walaupun sedikit menyimpang, tapi ini maksudnya bagus, tujuannya mudah-mudahan kita semakin hari semakin bagus keislaman kita, keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.